Setelah mengetahui dan mendengar tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka penduduk di seluruh penjuru wilayah Indonesia secara spontan dan gembira mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, aksi perjuangan rakyat Jakarta dengan merampas beberapa pucuk senjata milik Jepang, bambu runcing, senjata tajam lainnya. Rakyat Jakarta menyerbu tempat-tempat penting yang masih diduduki Jepang. Johar Nur memimpin para pemuda mengambil alih kereta api pada tanggal 3 September 1945. Jabatan radio dikuasai Republik Indonesia pada tanggal 11 September 1945. Para pemuda melakukan aksi coret-coret, menuliskan semboyan-semboyan perjuangan di tembok-tembok kereta api, tram. Semboyan tersebut antara lain, merdeka atau mati, sekali merdeka, tetap merdeka. Rapat raksasa di lapangan Ikada 19 September 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan tanggal 17 Agustus 1945, pada 19 September 1945, para pemuda Jakarta dipelopori oleh Komite Van Aksi Menteng 31 merencanakan menggerakkan massa dalam suatu rapat raksasa di lapangan Ikatan Atletik Jakarta, dengan tujuan agar Presiden Soekarno berbicara langsung di hadapan rakyat. Lapangan Ikada terletak di bagian selatan lapangan Monas, Monumen Nasional sekarang. Penjagaan tentara Jepang sangat ketat, tapi tidak menggoyahkan rakyat untuk menghadirinya. Presiden Soekarno tidak jadi berpidato dan hanya menyampaikan beberapa pesan singkat, antara lain meminta rakyat supaya percaya pada pemimpin dan peluang dengan tenang. Insiden bendera di Surabaya. Pada hari yang sama, ialah tanggal 19 September 1945, di Surabaya terjadi suatu peristiwa yang kemudian terkenal dengan sebutan insiden bendera. Insiden bendera terjadi karena tindakan beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda merah, putih, biru pada tiang di atas Hotel Yamato Tunjungan. Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya yang kemudian menyerbu Hotel Yamato untuk menurunkan bendera Belanda tersebut dan merobek yang berwarna biru, kemudian menaikkannya kembali dengan bendera yang berwarna merah putih. Dukungan rakyat Aceh. Aceh sejak dahulu merupakan daerah yang gigih menentang penjajah Belanda. Berita proklamasi kemerdekaan disambut gembira oleh rakyat Aceh. Pemuda Syafmaun Gaharu dan Teuku Nyak Arif membentuk barisan pemuda yang kuat. Kelak nanti inilah yang menjadi inti TKR di Aceh. Mereka melucuti senjata tentara Jepang yang berada di Aceh. Pertempuran 5 hari di Semarang 14-19 Oktober 1945. Sebab terjadinya peristiwa ialah adanya desas-desus bahwa Jepang akan meracuni sumber air minum daerah Candi. Dr. Karyadi, Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Semarang, kemudian mengadakan penelitian. Pada saat memeriksa, Dr. Karyadi ditembak oleh tentara Jepang. Hal ini menimbulkan kemarahan para pemuda dan melawan Jepang. Untuk mengenang peristiwa tersebut, dibangun Monumen Tugu Muda. Nama Dr. Karyadi diabadikan sebagai nama rumah sakit. Peristiwa Merah Putih di Minahasa tanggal 14 Februari 1946. Latar belakang terjadinya peristiwa ini adalah pasukan sekutu melarang rakyat Minahasa untuk mengibarkan bendera merah putih di bawah pimpinan C.H. Taulu. Rakyat Minahasa bertempur melawan sekutu dan berhasil mempertahankan merah putih. Peringatan setahun proklamasi kemerdekaan. Untuk peringati setahun proklamasi kemerdekaan Indonesia, rakyat Jakarta mendirikan Tugu Proklamasi di halaman gedung di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 atas prakarsa para wanita Republikan. Tugu tersebut diresmikan oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir